Saudara yang kasih Tuhan, saya ini sharing life. Tema kita ini bicara sharing life. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada tahun lalu, pada bulan Desember, gak bisa. Ini WL kita. Saya tutup ya, karena streaming ini. Anda tahu tulisan saya ini, bisa baca? Saudara, anak ini saya didik menjadi WL. Sudah tampil, sudah bagus. Dan yang bersangkutan juga anak dari seorang hamba Tuhan. Entah bagaimana ceritanya ketika dia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang berbeda dengan kita dalam tanda kutip. Saudara, tiba-tiba anak ini menyebut orang tuanya itu kafir. Saya juga kafir. Ajaib ya. Lalu kemudian kabur dari rumah. Hilang kontak dengan ibunya, dengan orang tuanya. Lalu saya dihubungi, Pak, gimana ini? Udah menangis, sudah artinya seperti hilang pengharapan. Bagaimana seorang ibu kehilangan anak. Nah, pada waktu itu saya bilang, ayo kita berdoa. Doa yang pertama, saya lama begini. Tuhan, saya hamba-Mu telah Engkau panggil. Bahwa sebagaimana firman-Mu, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Saya bilang kita praktekkan. Kita nggak tahu keberadaannya, tapi kita praktekkan dengan iman. Saya sebutkan namanya, dalam nama Yesus, pulang. 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang. Tiba-tiba saya dipertemukan seseorang. Lalu kami bercerita. Karena ini HP-nya sudah dimatikan, sudah ganti nomor. Dan sudah berubah penampilannya nggak seperti kita, saudara. Saya nggak tampilkan di sini. Udah hitam seluruhnya. Saya secara pribadi Tuhan ini terpukul ya. Nah, tiba-tiba, oke, Pak, siapa namanya? Apa yang bisa kita pegang, orang ini bisa kita deteksi? Dari semua peralatan yang mau coba kita lihat, tidak bisa. Dicoba berkali-kali, gak bisa. Kita doa, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, diketahui keberadaannya. Ketahuan saudara. Nah pada waktu itu, diberikan satu testimoni. Pertama, kamu di bawah umur, dan orang yang membawa dia juga ini di bawah umur, itu melanggar hukum. Saya berikan kesempatan sekali 24 jam. Pulang. Saudara besoknya pulang. Pulangnya besok seperti robot. Nggak mau duduk di kursi. Najis semuanya. Dia dipegang. Semua serba najis. Tapi Allah kita ajaib. Sekarang tinggal di gereja. Pulih dengan sempurna. Amin. Haleluya. Bayangkan saudara, dia pergi sebuah tempat untuk mengganti KTP. Udah berubah. Bukan lagi pengikut Yesus, harus dirubah. Saya bilang, tanya sama dia, sama yang petugasnya. Anda tahu negara kita negara hukum? Segala sesuatunya perlu surat rekomendasi. Kok berani-beraninya? Ketakutan mereka semuanya. Saudara, menurut data, anak ini akan diusahakan diusing ke sebuah tempat. Saya bilang itu harus hati-hati. Ini sudah bebas,
Tapi jangan sampai lolos. Karena yang kedua kali lebih sulit dari yang pertama. Saudara, untuk dia bisa kembali. Oleh karena apa saudara? Berlutut di kaki Tuhan. Tapi Anda tahu dampaknya sama kami? Saya dan istri disantet saudara. Tiba-tiba rumah kami mengkilap seperti api. Sampai kami susah untuk makan. Tidur pun gak bisa. Akhirnya saya duduk berhari-hari berbahasa roh. Saudara, makan gak bisa, saya paksa makan. Serangannya begitu berat. Jadi kalau masuk ke tingkat peperangan rohani itu gak main-main. Waduh, sampai istri ngomong ini baru kali ini peperangan yang begitu dahsyat. Yang menyerang kami adalah orang yang membawa dia ke sana. Tapi jangan salah. Saya bilang belum ada kata terlambat. Anak ini pasti pulih. Lebih baik kita gak bisa perbaiki yang sudah salah. Karena sudah sempat bahasa kasarnya diperistrikan. Tapi saya bilang tidak ada kata terlambat. Dia pasti pulih. Kenapa dia bisa kembali? Itu karena dia berharga di mata Tuhan. Mereka berbahagia tadinya karena bulan April ini secara resmi diresmikan. Dengan catatan meminta dispensasi dari sebuah instansi supaya resmi. Gak usah saya cerita lebih detail ya, nanti repot saya. Pokoknya itu, karena anak di bawah umur. Saudara, ini mukjizat. Bisa pulih. Tapi juga ada harga yang harus dibayar. Tema kita apa tadi saudara? Otoritas orang percaya. Siap? Apa yang saya ceritakan ini fakta saudara. Orang yang masih hidup sampai hari ini, masih ada sampai hari ini. Setiap minggu pertama, karena ini orang tuanya seorang pendeta, setiap minggu pertama datang ke gereja untuk saya melepaskan pengurapan. Tapi puji Tuhan beliau rendah hati. Meskipun dia gembala, rendah hati juga mau saya doain. Karena target selanjutnya adalah anak yang kedua. Kemarin datang gereja kosong ini anak. Saya bilang kok beda ini anak. Saya dengan istri mendoakan, istri pegang badan panas. Sampai anak ini gau. Waktu dia tidur dia gau. Saya sedang ditunggu di sana. Lagi kumpul, saya ditunggu. Sampai orang tuanya kaget dan ketakutan. Saya bilang, banyak berbahasa roh. Harus lebih kuat dalam bahasa roh. Karena waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, artinya kita membangun manusia roh kita. Ya. Saudara, kami disantet berkali-kali. Sampai istri itu lagi tiduran di tempat tidur. Tiba-tiba rumah kami gelap. Dia melihat ada orang yang hitam bertanduk masuk ke rumah. Wih, saudara, karena Pak ini daerah arah arah Tangerang sana. Yang seringkali terdeteksi kasus-kasus yang sering kita dengar. Ya, karena di lingkungan kami itu nggak jauh dari situ, itu dulu tempat penyergapan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melalui peristiwa ini, kejadian ini anak, otoritas Tuhan itu benar-benar nyata melalui iman kita. Ya, ini saya dahuluin dulu kesaksian ya sebelum kita masuk firman. Yang kedua, lanjutnya. Nah ini, kami itu FA di Cibinong karena jemaat kita jauh-jauh. FA. FA kita itu di pinggir danau. Kita bukan di rumah tapi di pinggir danau karena jemaat di sana dagang kopi, dagang Indomie di pinggir danau. Nah, pada waktu itu ini sakit, sesak nafas.
ya, dan sakit lambung. Sesak nafasnya hilang seketika, kemudian sakit lambungnya juga sembuh seketika. Kita doa sama-sama bertiga, berempat sama beliau. Tapi Tuhan kasih bonus, tumor yang tumbuh selama bertahun-tahun di organ vitalnya hilang total. Haleluya. Ya. Ini kok belum apa deh, mungkin nggak pas apanya ya. Jadi saudara, organ vital itu gini. Mohon maaf ya. Di kemaluannya itu dikelilingi oleh tumor. Sebetulnya ada gambar sebetulnya ini, tapi hilang ya. Ya. Taruhlah ini areanya. Jadi tumornya di sini. Sampai jongkok nggak bisa. Sampai buang air kecil pun nggak bisa jongkok. Tertutup kan? Dan ini malu dia ceritakan sama orang. Cerita sama keluarga malu. Dia ke dokter juga cukup lumayan. Ya kan? Pada waktu itu saya praktekkan firman Tuhan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Bulan awal tahun yang lalu dia bersaksi, awal bulan kemarin dia bersaksi. Saya sembuh total. Amin. Nanti di YouTube ada kesaksiannya, di YouTube GBI Kemadau Jakarta. Itu ada. Karena saya minta izin kesaksiannya, boleh. Dan sekarang menjadi jemaat kita. Haleluya. Amin. Saya enggak suruh saudara. Saya enggak suruh. Karena gereja dengan rumah jauh, dia tinggal di Depok. Kita di Tebet. Tapi karena melihat tangan Tuhan yang ajaib, mungkin memang saya cocoknya di GBI. Haleluya. Bukan gereja bebas Indonesia saudara ya. Gereja Betel Indonesia. Luar biasa. Ya. Dan dua ini saya berikan kesaksian. Kalau saya bikin kesaksian terlalu banyak. Artinya begini. Istimewanya kita sebagai orang Kristen adalah otoritasnya. Itu. Otoritas. Kalau kita nggak punya otoritas, kita menjadi bulan-bulanannya setan. Saya pernah diundang di Bali menebang pohon. Karena katanya setan itu jalan-jalan di atas pohon. Saya bawa 2 orang dari Jakarta saudara. Profesinya ya kayak saya. Anda tahu nggak? Pada waktu, bayangkan ya pohon ini udah pakai mesin, dipotong nggak kepotong loh kayu. Ini masih ada itu videonya di YouTube, di Facebook saya. Dipotong nggak bisa. Nah, pada waktu saya mengurapi kelilingin, orang yang saya bawa dua-duanya kerasukan. Waduh, sampai saya malu sama yang punya tempat. Yang satu teriak-teriak, yang satu ho sama gituan. Saudara, saya nggak jadi doa keliling mengurapi, saya layani dulu tim saya ini. Sampai saya malu. Karena katanya mereka melihat setan di atas hitam, di atas pohon. Saya lihat nggak ada, karena saya bukan temannya. Ya kan dia nggak berani sama saya, kan saya bukan temannya. Dua-duanya mereka lihat, tapi saya lihat nggak ada. Ya berarti selama ini mungkin berteman sama setan, maka dia bisa lihat. Nah akhirnya mereka udah sadar, saya doakan dalam nama Yesus, perlindungan dari Yesus. Sekarang duduk, biar saya jalan ke sana. Saya dikejar, sudah dipegang baju saya, Pak jangan jauh-jauh. Lah gimana sih? Siapa sih yang saya layani ini? Ini orang sini atau yang tim saya? Waduh, diongkosin kita mahal-mahal pulang pergi. Malah begini dah, saya malu. Saudara, tukangnya nebang lagi, nggak bisa kepotong. Saya bilang, coba silat mesinnya. Nah baru kali itu saya pegang mesin pemotong
pohon juga saya nyalain. Dalam nama Yesus, pohon ini bukan milik siapapun, adalah milik Tuhan dan waktunya untuk ditebang. Nyalakan mesin, saudara, kepotong itu pohon. Ya, pohonnya kepotong. Kenapa? Setan belang yang pergi. Karena apa? Saya musuhnya setan, gak berani dekat-dekat dengan saya. Kabur dia. Pohon ini bisa dipotong, lalu saya bilang sama tukang, yuk kamu lanjutkan, enak aja, kamu dibayar, mau saya suruh motong. Tumbang sampai ke akar-akarnya. Dipotong di pohon. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi peperangan rohaninya juga luar biasa. Malamnya saya mimpi buruk. Mimpinya itu menakutkan. Hati-hati kamu bisa stroke. Saya bangun juga gemetaran juga. Ya, gemetaran. Jadi istimewanya orang Kristen karena ada tanda-tanda yang menyertai. Amin. Orang yang disertai Tuhan bukan masalah dia kaya atau miskin. Orang yang punya jabatan atau orang rendahan. Tapi kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Anda satu kata saja, setan takut terbirit-birit. Amin. Haleluya. Oleh karena itu hari ini saudara, kita harus sadar bahwa di dalam lidah bibir kita, di tangan kita, ada tanda-tanda yang menyertai. Ada mukjizat yang menyertai. Mau kamu ganteng atau pas-pasan, tetap dalam dirimu ada kuasa yang menyertai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Selanjutnya, ayo kita lanjutkan. Kita baca dulu. Dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Kalau nggak bawa Alkitab bisa dibaca di layar depan. 2, 3, ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia ini seorang anak muda. Dia merasa dia tidak mampu. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan kamu menganggap dirimu muda. Sebab pada hari ini aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Kalau Yeremia Tuhan menaruhkan perkataannya di dalam mulut Yeremia, maka hal yang sama juga Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut setiap kita. Kasih tahu kanan kirinya, mulutmu itu ada kuasa Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, dalam mulutmu ada kuasa. Ingatkan lagi, jangan sembarangan ngomong. Bilang balik, makanya kamu juga jangan sembarangan ngomong. Saudara, kenapa kita ini tidak boleh sembarangan ngomong? Karena perkataan hamba Tuhan itu, next. Perkataan seorang hamba Tuhan. Saya mau kasih tahu kita, hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu adalah orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah ada seorang hamba Tuhan. Katakan, saya hamba Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, kamu hamba Tuhan. Karena kita ini hamba Tuhan, maka perkataan kita itu ada kuasa.
Katakan ada kuasa. Katakan ada kuasa. Kok belum antusias ya? Belum semua. Ayo, ada kuasa. Iya. Orang dunia aja kalau seorang marketing, mereka ekspresi loh. Masa begitu aja kita susah amat. Atau harus disiapkan amplop dari depan ini? Nah jadi setiap kita jangan sembarangan berbicara kata-kata negatif. Dan orang Kristen saudara paling pintar membela diri. Kalau dia bicara kata negatif, saya kan hanya cuma ngomong. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Saya hanya cuma, tapi jangan salah. Iblis tangkap itu. Dan dia gunakan itu mendakwa Anda. Sekali saja kita mengatakan kata-kata yang melemahkan. Kata-kata kutukan. Misalnya kamu itu goblok banget sih. Jangan heran nanti kalau anakmu jadi goblok beneran. Kalau sempat mengucapkan selama ini, cabut perkataanmu. Ada yang pernah mengatakan sama anaknya goblok? Malu dong aku di sini. Cabut sebelum terlambat. Karena apa? Perkataan kita itu ada kuasa. Ya. Dan iblis menggunakan perkataan kita yang salah itu untuk mendakwa kita dan mendakwa orang yang pernah kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Rubah. Ya. Saya juga tahu kesulitan hidup. Dompetnya mungkin kosong. Bayar listrik harus segera. Contohnya, ya, mau berangkat kerja, ongkosnya nggak ada. Saya juga tahu. Setiap manusia pasti mengalami itu. Tapi orang beriman selalu mengatakan, puji Tuhan, berkat Tuhan berlimpah. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan berlimpah. Nah, waktu kita mengucapkan hal-hal yang positif, alam ini menyesuaikan diri seperti yang kita ucapkan. Dia akan tunduk sesuai apa yang kita ucapkan. Dan kata-kata positif itu membentuk karakter kita menjadi orang yang positif. Dan orang yang positif itu dia akan berteman. Dan itu bertemannya langgeng. Kenapa? Selalu berkata positif dengan temannya. Ya. Tapi orang yang negatif, semua di depan matanya, semuanya salah. Seperti ada seorang yang mencari rumah. Ya. Ada seorang cari rumah bersama dengan istrinya. Tadi saya cerita di gereja kita juga di sana. Mereka cari rumah di Jakarta, keliling kemana-mana. Tapi dari semua rumah yang dijalani, gak ada yang membuat suaminya itu seret melihat rumah ini. Nyampe ke rumah dengan kesal hati. Rumah di Jakarta ini gak ada yang beres, gelap semuanya, banyak setannya. Nah istrinya mendengar itu dengan kesal hati karena capek, ya iyalah Pak, kamu pakai kacamata hitam. Ya, coba kalau gak pakai kacamata hitam, pasti rumah itu terang. Ya, pasti terang. Jadi orang yang hatinya nggak beres, apapun yang dilihat di depan matanya, semuanya jelek. Makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala, karena dari situlah terpancar. Ya. Dan apa yang keluar dari mulut, meluapnya dari, ya. Jangan ngomong ke saya, Pak, saya cuma mulut saya kok maki-maki di hati saya, nggak begitu. Betul enggak? Mulut saya Pak yang kasar, tapi hati saya sebetulnya enggak. Ya. Jadi hamba Tuhan harus sadar, perkataannya itu ada kuasa. Jangan sembarangan berbicara
kata-kata yang negatif. Apalagi tentang masa depan kita, masa depan anakmu, masa depan pelayananmu. Jangan pesimis, harus optimis. Amin. Tuhan Yesus katakan, apakah dengan kekhawatiran kau menambah sehasta dari jalan hidupmu? Sama sekali tidak. Justru kita makin melarat. Justru kita makin kacau balau. Tapi kalau kita berkata positif, maka alam itu menyesuaikan diri seperti yang kita yakini. Dan Alkitab mengatakan, karena Tuhan kita positif, maka Tuhan turut bekerja sama, menolong kita. Dan apa yang kita impikan menjadi kenyataan. Ya. Yang kedua saudara, perkataan hamba Tuhan itu berkuasa untuk mencipta. Siapa yang sedang mencipta di sini? Saya sering diledekin. Karena kami punya kerinduan supaya punya tempat ibadah. Karena kita ini jauh-jauh, ada jemaat kita dari Bojonggede, ada di Cibinong, ada di Tangerang, Sudimara, ada di kota Tangerang Kota. Di Tangerang Kota juga kita ada jemaat. Supaya jemaat itu gampang, kita doakan supaya ruko di dekat stasiun Tebet itu bisa kita beli. Ya kan? Waktu saya mengucapkan itu, saya ditertawain. Saya bilang ada tertawa, tapi nanti tertawa beneran. 2 minggu yang lalu, tapi saya percaya ini pasti terjadi. Ada seorang ngajak saya ketemu. Dia tanya, Pak, apa sih Anda perlu minta? Saya bilang, saya minta sama Tuhan beli ruko. Yang pertama digunakan untuk rumah doa, yang kedua untuk ibadah. Pak, saya akan berangkat ini ke luar negeri. Saya pulang ke luar negeri, kerjaan saya beres. Kita beli 1 ruko dulu. Ini masih janji. Tapi saya mengatakan dalam nama Yesus apa yang diucapkan jadi kenyataan. Ya kan? Yang kedua ada lagi orang, Pak, apakah nggak pengen tempat yang lebih bagus? Ya siapapun nggak pengen. Tapi kalau pengen mau di mana? Ya saya pengen sih dekat stasiun Tebet. Nah perusahaan kami akan membuat kantor di Jakarta. Itu ada 3 rencana, 3 ruko. Lantai 3-nya boleh bawa pakai untuk gereja. Gratis. Saya bilang haleluya. Jadi saya tinggal menunggu waktu ini. Dan saya percaya itu sebentar lagi sampai beritanya, Pak segera pindah. Haleluya. Amin. Iya. Saya mengucapkan itu tiba-tiba ada orang ingin ketemu. Ingin berbicara. Dan saya percaya segera kita pindah ke tempat yang baru lagi. Ya. Iman dulu. Masalah jadi tidak urusan lain. Iman dulu. Jangan tunggu punya uang dulu baru beriman. Itu bukan iman namanya. Itu namanya orang yang baru terima warisan. Tapi iman itu apa yang tidak mungkin? Kita harus percaya mungkin. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan. Ya. Sekarang praktekkan hari ini, belajar mencipta. Ya masih ngontrak rumah, Tuhan tahun depan saya gak perlu ngontrak. Susah gak ngomong gitu? Tapi jarang diucapkan kan? Atau terus bahagia menjadi kontraktor? Dulu kami, baru lahir anak saya ini, kami kan ngontrak. Zaman itu sebelum selain air pump, listrik segala macam 700-an. Tapi hampir tiap bulan naik. Saya ngomong sama istri, kita harus beli rumah ini. Tapi kan uang kita gak cukup. Udah kita cari aja dulu deh, cari dulu. Kita pergi ke Tangerang, kita pergi ke Bogor, kita pergi ke Bekasi, kita kelilingin setiap hari Sabtu. Cari rumah. Gak dapat-dapat. Satu ketika ada properti punya program akhir tahun, promosi akhir tahun. Pak, ini ada rumah. DP-nya kecil.
Berapa DP-nya? 15 juta. 15 juta nggak ada di kantong. Tapi kalau untuk bookingnya Pak, cuma 1 juta. Saya bilang, kita booking dulu. Tapi kalau sempat batal, maka uangnya juga hilang. Nah tiba-tiba mertua saya sakit. Ya, otomatis kan pengeluaran toh. Tapi saudara, karena kita udah gumulkan, apa yang terjadi? Ada keringanan, bisa dicicil DP-nya karena rumahnya belum selesai. Kita cicil. Ya. Dan begitu kita selesai menyicil DP-nya, sekarang kan analisis ke bank. Analisis ke bank, terus kemas survei di lapangan. Nah orang yang survei ini orang Batak. Dan herannya itu, dia marga Nainggolan, tapi dia punya istri Boru Situmorang. Istrinya kan Boru Situmorang. Ya. Oh ya sudah saya ACC, suamiku pendeta kan, ya udah saya ACC aja lah. Gak usah saya ke kantor, paling besok stempel aja ini. Selesai. Nah itulah rumah yang kami tinggalin sampai hari ini. Amin. Ya, jangan tunggu punya uang dulu, cari dulu. Percaya dulu. Gak punya uang, justru karena gak punya uang lah harus punya iman. Gak usah cari pinjaman. Belum tentu dikasih. Melangkah dulu. Waktu kita melangkah baru ada mukjizat. Sama seperti tadi kesaksian di atas. Kalau saya gak doakan beliau, gak mungkin ada mukjizat, betul enggak? Ya kan? Kalau saya gak menggunakan mulut, gak mungkin anak gadis ini bisa pulang. Tapi ketika mengucapkan, baru ada mukjizat. Ya. Jadi jangan pasrah. Saya kan bukan siapa-siapa. Dia kan sarjana, sedangkan saya ini cuma sarjono. Ya gak apa-apa. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak satu pun yang bisa menurunkannya. Ya. Lagu kita mengatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah mengubah miskin yang menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yang ditinggikan Tuhan itu adalah orang yang antusias untuk dekat dengan Tuhan. Dan orang yang selalu positif dalam segala keadaan. Itu dia. Tapi kalau orang pesimis, itu menjadi temannya setan lama-lama. Jadi gunakan mulut untuk mencipta. Kemudian juga saudara, perkataan seorang hamba Tuhan mampu menentukan masa depan seseorang. Kita baca dulu ini. Ya. 2, 3 lah. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap. Coba, yang berhak mengampuni dosa siapa? Tuhan kan? Tapi seorang hamba Tuhan juga punya otoritas mengampuni dosa. Nggak peduli hamba Tuhan yang mau compang-camping bajunya. Dia punya otoritas mengampuni dosa. Dan juga dia punya otoritas mengatakan orang yang tetap berdosa. Ini hebatnya orang Kristen loh. Matius 18 ayat 18 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sebetulnya senjata orang Kristen itu luar biasa. Masalahnya kita gak pernah gunakan itu. Mulai hari ini ayo gunakan. Siap? Apa yang Anda ciptakan tulis dulu di kertas. Tulis. Setelah tulis taruh di pintu rumah. Perkatakan 10 kali sehari. Saya garansi jadi. Amin? Jadi. Masa mungkin? Gak mungkin tidak. Pasti bisa.
Nah, jadi perkataan hamba Tuhan punya kuasa. Jadi jangan sembarangan berbicara kata-kata negatif. Ya. Di teks selanjutnya ada kesalahan tulisan, double. Hamba Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa dan kerajaan. 10a. Ya. Doa seorang hamba Tuhan menentukan nasib sebuah bangsa. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Yang menentukan masa depan bangsa adalah doa orang percaya. Haleluya. Ya. Jadi kalau gereja sedang berdoa, maka bangsa ini diselamatkan. Kita melihat peta politik. Di Jawa Barat itu tidak pernah menang partai nasional. Betul enggak? Depok tidak pernah menang selama 20 tahun. Tidak pernah partai nasional yang menang. Tapi karena gereja berdoa, apa yang terjadi? Partai nasionalisme yang menang. Banten tidak pernah menang di luar dari yang selama ini menang. Tapi pemilu kemarin yang menang adalah nasionalisme. Kenapa saudara? Karena gereja berdoa. Maka dari itu jangan malas kalau ada kegiatan. Jangan tidur kalau lagi. Ya. Memiliki roh yang antusias. Karena kitalah pendoa-pendoa itu adalah nabi Tuhan yang menentukan masa depan bangsa. Menentukan masa depan kota. Dan juga menentukan nasib daripada keluargamu. Kalau istilah Pak Yakub Nahawai, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, tidak pernah berdoa, jangan harapkan ada berkat. Yang ada ngedumel. Yang kedua saudara, berkuasa untuk mencabut dan menanam. Saudara yang kasih Tuhan, yang tidak menghargai pemberian Allah, Tuhan mengatakan, yang tidak menghargai pemberian Allah, maka seorang hamba Tuhan diberi kuasa untuk mencabut. Ya. Tapi memang ini agak apa ya? Ini gak mudah. Ya. Ada orang yang tidak menghargai pemberian Allah, dan orang ini Tuhan tegaskan dengan mengatakan begini. Dalam Matius 7:6. Jangan kamu memberikan barang yang berharga kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Artinya begini, setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, sepertinya Tuhan mengatakan orang ini babi. Dan orang itu dia akan kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Contoh ya, Esau. Esau itu gak serius loh menjual hak kesulungannya. Dia hanya bercanda. Betul enggak? Coba baca Alkitab. Dia gak serius. Tapi ketika dia mengucapkan, dia bersumpah yang sulung adalah Yakub, maka sejak itu hak kesulungannya dipindahkan.
Karena selanjutnya akhirnya apa yang terjadi? Dia ketipu untuk selanjutnya. Di mana hak kesulungan dimeteraikan oleh Ishak. Dan ketika dia menangis meraung-raung, lalu dia bercerita tentang penipuan Yakub. Ishak ini kan hamba Tuhan. Oh ya pantaslah saya memberkati Yakub karena memang dia sudah menjual. Jadi orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, sepertinya Tuhan katakan orang ini babi. Nah, Paulus mengatakan orang ini harus diingatkan, dinasihati. Siapa yang menasihati? Penatua jemaat, pendetanya, siapa lagi? Kalau tidak bisa dinasihati lagi, maka Paulus mengatakan orang ini kita harus serahkan rohnya kepada Allah dan tubuhnya kepada iblis supaya binasa tubuhnya tapi rohnya selamat. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa menurut saudara? Kalau kita serahkan roh seseorang kepada Tuhan maksudnya apa? Cabut nyawa. Tapi jangan sembarangan mempraktekkan itu. Itu Paulus mengatakan itu karena memang sudah finish. Ya di dalam nanti selanjutnya kita sampai ke sana. Nah, jadi hamba Tuhan itu orang Kristen itu kelebihan-kelebihan ini. Hanya kita jarang aja. Ada teman saya hamba Tuhan, mungkin satu perwil dengan Pak Gem di sini. Namanya Thomas Tetelepta, Ambon. Beliau ini punya ciri khas. Pada waktu itu gereja mereka buka di Poris. Nah gereja ini ditutup oleh lingkungan. Di depan gereja sama samping gereja. Waktu itu kita tertawai juga karena kami satu rayon waktu itu. Dia bilang gini, nanti yang di depan itu sama samping ini saya doakan mati. Tertawa kita. Saudara tahu, 2 hari kemudian mati beneran. Depan sama belakang, samping. Doanya apa? Tuhan saya serahkan nyawanya kepadamu dan juga saya serahkan ini. Benar-benar mati benar. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Pak Thomas ini. Nah satu ketika istrinya diganggu preman. Dia gak marah. Dia ambil gitarnya, dia masuk ke ruang doa. Tuhan saya serahkan nyawanya. Besok pagi mati. Anak ini memang hamba Tuhan satu ini memang punya apa sendiri ya. Sekali lagi. Jangan sembarangan ditiru karena itu tentu juga beliau punya standar tertentu. Nah, firmannya ada. Tapi itu memang jarang dipraktekkan karena itu hanya jalan terakhir. Ya. Yang ketiga, berkuasa membinasakan dan meruntuhkan. Ayat tadi saya mengatakan 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, ini di atasnya Anda baca nanti di atasnya penjelasannya ada di situ. Tapi karena sudah finish maka ayat ini tulis. Orang itu harus serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tubuh jasmani binasa. Tapi manusia rohnya selamat. Ini firman. Hamba Tuhan memiliki otoritas untuk memulangkan seseorang ke sorga. Saudara, ada 5 orang saya doakan mati. Doakan matinya karena permintaan keluarga. Pada waktu itu, ini sebetulnya keluarga ini kaya. Yang sakit ini umur 88 tahun, gak mati-mati. Mereka taruh di rumah sakit yang kelas VVIP. Saya tanya, doa yang bagaimana kalian minta? Aduh Pak kasihan. Ya kasihannya bagaimana? Ya kalau bisa jangan terlalu lama-lama dia menderita. Iya mau gimana, sembuh atau mati? Mereka sambil gak enak hati, ya kalau bisa kalau memang waktunya udah meninggal ya meninggal. Bukan, harus jelas. Kalau benar-benar kita doakan mati, mati beneran. Doa ya bener. Ya seperti Pak Pendeta ngomong. Benar ya? Oke. Kumpulkan keluarga. Kumpul saudara. Ternyata ruang VIP itu gede. Satu gereja itu kumpul semua. Menantu, cucu kumpul. Saya pimpin perjamuan kudus. Saudara, kami itu selesai perjamuan kudus jam 5. Jam 6 meninggal orangnya.
Saya telepon. Ya, saya lagi makan dengan tim, dengan anak-anak. Saya telepon. Pak Petrus, puji Tuhan Pak Pendeta. Terima kasih, haleluya. Mama saya sudah meninggal. Saya gak mungkin, oh iya ya puji Tuhan, gak mungkin juga. Bener ini. Puji Tuhan ya udah meninggal. Oh ya baik. Ya inilah yang terbaik buat orang tua kita. Terima kasih ya Pak. Ibu saya berakhir penderitaannya. Karena uang gak masalah bagi mereka. Mereka kaya-kaya. Tapi ibu ini hidup enggak, mati enggak. Habis kita perjamuan kudus, langsung inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Dan akhirnya saya diundang untuk penghiburan. Pemakamannya saya enggak ikut, enggak enak hati. Kenapa? Takut dicap pendeta pencabut nyawa. Ya. Ada lagi kami doakan di Rumah Sakit Fatmawati, ex anggota DPR. Ini bukan Kristen. Saya lihat fotonya masa muda cantik luar biasa. Luar biasa cantik. Memang benar-benar, saya lihat memang benar cantik. Dan memang keluarganya mengakui waktu mudanya dia cantik luar biasa. Dia punya jabatan di parlemen dulu. Saya pikir pertama saya ketemu itu, saya pikir laki-laki karena sudah dibotakin kepala. Bentuk badannya bukan perempuan lagi. Udah sama kayak laki-laki. Nah kemudian kita doakan. Saya bilang, mau saya doain gak secara Kristen? Ya mau, orang udah mau mati. Hari ini saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan menjadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidupku selama-lamanya. Amin. Doain. Saudara tiba-tiba nongol itu, seperti kawat di, kayak susu gitu kan. Dokternya juga takut. Hah? Takut juga dokternya kan. Saya juga takut. Nah, dia ngomong saya, Pak, boleh minta tolong gak cabut ya? Gak berani saya. Ya udah saya cabut. Habis dicabut, 3 hari kemudian saya telepon, Pak Petrus, sudah pergi adik saya. Terima kasih ya Pak Pendeta. Ya kan susah bilang mengatakan, oh ya puji Tuhan gak mungkin. Tapi satu hal yang saya bangga. Setelah sebelum dia meninggal, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti kita ketemu dia di sorga. Ya, wah masalah dimakamkan bentuk apapun, enggak masalah. Karena itu hanya tubuh badani. Nah, saudara kenapa saya ceritakan hal ini? Sesuai tema kita tadi, otoritas seorang percaya. Hari ini kita hanya percaya, memperkatakan, dan Tuhan yang bekerja. Asal kita tetap konsisten memperkatakannya dengan keyakinan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin.